Cowok ini namanya Jason dan dia merupakan cucu dari keluarga sultan yang mewarisi seluruh harta peninggalan kakeknya. Yang dulunya kakeknya itu adalah seorang juragan Pertamina terkaya di Texas. Saking kayanya Jason gak cuma diwarisi usaha kilang minyak aja, tapi ia juga mewarisi lahan pertanian, bank, rumah sakit, dan yayasan sosial milik keluarganya. Wow, beda banget ya sama Bang Bejo yang cuma dapat warisan dari kakek diabetes. Gak apa-apa kakek, I love you. Suatu malam, Jason mengajak pacarnya yang bernama Lex untuk makan malam romantis bareng. Nah, makan malam kali ini ia persiapkan dengan begitu istimewa dan berbeda dari kencan-kencan mereka sebelumnya. Karena malam ini tuh si Jason rencananya mau ngelamar si pacar. Biar acara lamarannya semakin terasa spesial, ia ngajak sang pacar buat berdansa dulu dengan sambil diiringi oleh lagu favorit mereka. Di tengah dansa, saat Jason akan mengeluarkan kotak cincin, tiba-tiba datanglah seorang cowok yang memberikan Jason sebuah surat. Dengan kebingungan, ia pun membaca isi surat itu, yang ternyata berisi tuntutan dari pamannya yang ingin merebut hak waris kekayaan keluarga mereka. Jason pun kesel setengah mati saking frustasinya sama kerakusan dari si paman dan juga bibinya itu. Gak mau terus pusing mikirin soal harta gono gini, ia mau menyelesaikan masalah ini secepatnya. Dan dengan sangat terpaksa, ia langsung meninggalkan Lex sendirian di sana. Besoknya persidangan pertama Jason pun dimulai. Di persidangan itu pamannya mengklaim kalau Jason ini gak pantas memimpin perusahaan keluarga karena ia cuma anak manja yang sukanya hambur-hamburin duit. Mendengar itu Jason gak tinggal diam. Baginya kalau sampai perusahaan dikelola sama pamannya, yang ada perusahaan malah bahkan bangkrut. Dan ia gak mau jerih payah kakeknya hancur di tangan keluarganya yang serakah itu. Makanya ia berusaha mati-matian untuk menjaga peninggalan berharga milik sang kakek tersebut. Melihat situasi semakin gak terkendali, hakim pun memutuskan untuk menunda persidangan itu di lain waktu aja. Dan beberapa hari kemudian, Lex menemui Jason di kantornya. Saat itu Lex ngasih tahu kalau dia ada di klinik di Haiti yang butuh bantuan tenaga medis buat menangani anak-anak penderita kanker. Tapi Jason langsung salah sangka dan mengira kalau Lex ini ingin minta bantuan dana darinya. Saat Lex mau ngejelasin maksud ucapannya, Jason malah nerocos terus kayak bocil FF. Dan gak kasih ia kesempatan buat bicara sama sekali. Sampai akhirnya sekretarisnya Jason keburu datang dan bilang kalau Jason harus kembali ke rapat untuk mengurus sidang berikutnya. Melihat Jason masih sibuk, Lex pun cuma ngasih surat ke Jason sebelum akhirnya pergi dari sana. Malamnya saat Jason selesai kerja, ia teringat dengan surat yang diberikan sama Lex tadi pagi. Merasa bersalah karena udah ninggalin Lex berkali-kali, ia pun buru-buru membaca surat itu. Dalam surat itu tertulis kalau Lex pindah ke Haiti selama 6 bulan untuk menjadi relawan di sana. Mengetahui itu, Jason pun langsung kecewa. Karena nggak tahu mau curhat sama siapa lagi, Jason pun pergi menemui pengacara pribadinya yang bernama Hamilton. Selain menjadi pengacara pribadi keluarganya, Hamilton ini juga sahabat dari mendiang kakeknya Jason. Di sana Jason langsung meluapkan rasa kecewanya dengan keputusan yang diambil sama si Lex. Tapi Hamilton malah bertanya balik, kenapa Jason baru mengetahui soal hal itu sekarang? Jason lalu mengakui kalau belakangan ini ia memang terlalu sibuk dan gak punya cukup waktu buat bicara berdua sama pacarnya. Mendengar itu, Hamilton pun kecewa. Tapi ia tetap ingin membantu Jason menghadapi masalahnya itu. Hamilton lalu memberikan sebuah diari dan meminta Jason buat membacanya sambil merenungi apa yang mesti ia perbaiki dalam hidupnya. Meski sempat bingung, Jason tetap mengikuti saran dari Hamilton dan mulai membaca buku harian itu. Dan tanpa disangka buku harian itu berisi catatan kisah hidup kakeknya yang bernama Red Stevens. Sebelum ia menjadi juragan Pertamina, Red ini dulunya berasal dari keluarga yang sangat miskin. Saking miskinnya, keluarganya aja cuma bisa makan nasi aking setiap harinya. Kalaupun masak telur goreng, telur itu harus dipotong jadi 5 biar semua anggota keluarga bisa kebagian. Bahkan demi membantu ayahnya menghidupi kedua saudaranya yang masih bocah dan ibunya yang butuh beli obat karena lagi sakit, ia pun terpaksa berhenti sekolah dan bantingin tulang mencari uang dengan bekerja di rumah orang-orang kaya. Meski Red ini sering banget dijailin sama bocil-bocil laknat yang super duper nyebelin saat kerja, ia sama sekali nggak pernah mengeluh dan berusaha tetap sabar menghadapinya selama ia masih bisa bekerja untuk mendapatkan uang. Ketika sedang melanjutkan pekerjaannya, Red gak sengaja nemuin koran bekas dan melihat ada berita tentang seorang miliarder terkaya nomor 2 di dunia. Dari berita itu, ia tahu kalau nasib si miliarder itu awalnya ternyata gak jauh beda sama nasibnya saat ini. Seakan terinspirasi, Red mulai bertekad buat menjadi seorang miliarder juga. Sesampainya di rumah, ia lalu nunjukin berita itu dan cerita soal mimpinya itu kepada sang ayah. Tapi bukannya mendukung impian sang anak, ayahnya malah bilang kalau Red ini gak akan pernah bisa mewujudkan impiannya itu sampai kapanpun. Meski gak didukung sama ayahnya, tapi Red sama sekali gak patah semangat untuk mengejar mimpinya itu. Hingga akhirnya Red memutuskan untuk merantau demi membuktikan kalau ia bisa mengubah takdirnya dengan usahanya sendiri. I'm leaving home today. I don't know for how long, but it's one less matter what Daddy says. I don't accept being poor as my destiny. Karena Red belum punya cukup uang, ia pun berniat menyusup diam-diam ke kereta supaya bisa menumpang gratis selama perjalanan.
Tapi saat mau pergi ke kereta, seorang bapak-bapak muncul dan menghentikannya. Si bapak bilang kalau Red ingin menumpang di kereta itu, maka ia harus menunggu dulu sampai para penjaga selesai memeriksa keretanya. Setelah dikasih aba-aba, barulah Red mengikuti si bapak berlari mengejar kereta itu. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Red tiba di kota sebelah. Di sana, ia melihat ada banyak orang yang lagi antri ngelamar kerja di sebuah peternakan. Karena ia sedang butuh uang, Red pun tertarik buat ikut ngajuin dirinya. Awalnya Red ini dipandang sebelah mata karena si pemilik peternakan cuma memilih orang-orang yang kuat dan bertubuh besar aja. Sedangkan Red sendiri yang paling muda dan bertubuh kecil, yang mungkin kalau ngangkat gas LPG 3 kilo aja udah loyo saking lemahnya. Tapi Red langsung bilang kalau ia bisa mengangkat gas LPG 10 kilo beserta tukang LPG-nya sekaligus. Bahkan ia sampai nyoba untuk ngangkat cowok bertubuh besar di sebelahnya, supaya mereka pada percaya sama kemampuan tubuhnya. Melihat semangat membara dan tekad Red yang sekuat baja itu, akhirnya si pemilik peternakan bersedia menerimanya bekerja. Hari itu juga Red beserta kelima pekerja yang lain mulai hari pertama mereka bekerja di peternakan. Tapi karena Red belum punya pengalaman dalam masang pagar, ia cuma bisa memasang satu pagar aja seharian itu. Gak lama kemudian salah satu pekerja yang namanya Gus menghampirinya. Karena kasihan melihat Red yang belum sempat istirahat, ia pun memberinya minum extra jos dan tips nguli yang baik dan benar. Setelah itu mereka malah keterusan jadi saling curhat. Si Gus cerita kalau ia ingin punya peternakan sendiri supaya bisa menebus rumahnya yang lagi disita sama bank. Begitu pula dengan Red yang cerita kalau ia juga punya impian untuk menjadi seorang miliarder. Dan sejak saat itulah mereka pun jadi semakin akrab. Malamnya saat pekerja yang lain lagi asyik main poker, Red malah menemui si pemilik peternakan. Di sana Red bertanya gimana caranya supaya ia bisa menjadi sukses seperti si pemilik peternakan itu. Mendengar itu, si pemilik peternakan cuma memberi satu saran kepada Red. Katanya kalau ia ingin jadi orang sukses, maka ia harus bisa menjadi pemimpin dulu untuk dirinya sendiri. Seperti baru mendapat motivasi hidup, Red pun menantang dirinya sendiri dengan berjanji kalau ia akan menyelesaikan semua pekerjaannya besok. Si pemilik peternakan pun cuma bisa tersenyum kagum melihat tekadnya Red. Demi membuktikan ucapannya itu, Red pun bangun pagi-pagi sekali untuk mulai kerja. Dan dengan bantuan rekan-rekannya, mereka pun akhirnya saling gotong royong menyelesaikan pekerjaan itu. He's paying us by the finished fence. The third buries it, they place the wire, and they move on to the next hole that's already... Melihat Red yang berhasil membuktikan tekadnya, si pemilik peternakan merasa bangga karena Red benar-benar udah belajar untuk menjadi seorang pemimpin sejati dengan menepati janjinya sendiri. Karena udah punya cukup uang buat kebutuhan hidupnya, Red pun ingin merantau lagi ke kota seberang buat mencari peruntungan lain. Tapi niatnya itu langsung berubah saat mendapat informasi kalau ternyata di kota ini banyak kilang minyak yang bisa ditemukan. Dan dari situlah Red pun mikir-mikir lagi dan akhirnya ia memutuskan untuk menetap sementara di kota ini. Saat lagi jalan-jalan sore, ia nggak sengaja ketemu sama cewek cantik bernama Hana. Red pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama sama si Hana. Sedangkan Hana juga diam-diam tertarik sama tingkah polosnya Red. Ia pun mengundang Red untuk menghadiri sebuah pesta dansa di kotanya. Meski masih malu-malu kucing kampung, Red pun akhirnya menerima ajakan Hana dengan senang hati. Malamnya di pesta dansa, Red langsung menghampiri Hana yang lagi asik ngobrol sama temannya. Tapi Red kaget saat melihat Gus juga ada di sana dan juga mengenal Hana. Awalnya Red mau mengajak Hana menjadi pasangan dansanya, tapi ia malah kecolongan sama si Gus yang udah menarik tangan Hana duluan. Karena kasihan sama Red, temannya Hana pun bersedia jadi mak comblang dadakan untuk dirinya. Dan berkat bantuannya, akhirnya Red pun mendapat kesempatan untuk berduaan sama Hana. You're not from around here. I think I want to marry you. No, my name's Red. Red Stevens. It's like my mouth has a mind of its own. Selagi janur kuning belum melengkung, Red pun semakin berani mendekati Hana. Dan besoknya ia kembali menemui Hana sepulang sekolah karena ingin nganterin ia pulang. Tapi saat itu temannya Hana menyela obrolan mereka. Ia malah menghina Red yang katanya cuma orang miskin dan gak sekolah. Saking keselnya karena dihina, Red pun membalas ucapannya. Dan dengan berani ia bilang kalau orang miskin ini akan menjadi calon miliarder suatu hari nanti. Saat mendengar impian gilanya si Red, Hana pun mendapat ide untuk membantunya. Ternyata Hana ini membawa Red menemui kepala sekolah dan berharap supaya Red bisa mendapatkan beasiswa untuk sekolah lagi. Sayangnya si kepala sekolah seakan gak percaya sama kemampuan Red. Sebagai gantinya ia malah mau memberikan Red pekerjaan aja sebagai tukang bersih-bersih. Merasa diremehkan, Red pun meminta Hana untuk mengetesnya soal hitung-hitungan. 457,419.
Saat Hana menghitung jawabannya, ternyata Red ini berhasil menjawab soal hitungan itu dengan sangat tepat. Di situ Hana pun menatap Red dengan kagum, karena nggak nyangka kalau Red ini bisa menghitung tanpa menggunakan kalkulator sama sekali. Sedangkan kepala sekolah cuma bisa bengong saking terkejutnya sama kejeniusan Red. Tanpa perlu membuktikan apapun lagi, akhirnya sang kepala sekolah setuju buat memberikan Red beasiswa. Kok bisa ya dia ngitung perkalian gak pakai kalkulator? Bang Bejo aja ngitung 2 tambah 2 pakai sempoa. Hari demi hari pun berlalu, hubungan antara Red dan juga Hana juga semakin dekat hingga mereka pun akhirnya resmi pacaran. Bahkan Hana juga gak segan-segan lagi untuk memperkenalkan Red ke keluarganya. Think what it's gonna be, and we're not doing bad. Dan Red juga memberikan hadiah sebuah cincin sebagai simbol cinta mereka. Siangnya saat mereka lagi kencan di warkop, terdengar berita soal adanya penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika sama pihak Jepang. Mendengar berita itu, seketika jiwa patriotnya Red pun langsung membara. Sebagai pria sejati dan warga yang taat bayar pajak, akhirnya Red memutuskan kalau ia juga harus ikut berperang membela tanah airnya. Esoknya Red pun menemui Hana untuk memberitahu kalau ia sudah mendaftarkan diri sebagai tentara di peperangan itu. Tapi Hana langsung menentangnya habis-habisan karena ia takut jika sampai kehilangan orang yang dicintainya. Meski begitu, Red masih ngotot mau ikut perang. Saking marahnya sama keras kepalanya Red, Hana pun sampai mengancamnya untuk minta putus. Selfish. I'm gonna tell You him will it's your not. 15th. I want your promise ring anyway. Tapi karena cinta mereka jauh lebih besar, akhirnya Red pun balik lagi dan langsung memeluk Hana. Red berjanji kalau ia akan kembali dengan selamat, dan setelah itu ia akan segera menikahi Hana. Pada akhirnya mereka pun saling mengikat janji untuk tetap menunggu sampai takdir mempertemukan mereka kembali. Di medan perang, seorang komandan terlihat tengah memberikan sebuah misi kepada salah satu tentara. Tapi karena si tentara malah kelihatan takut, Red menawarkan diri untuk menggantikan tentara itu melakukan misinya. Tapi di tengah perjalanan lagi-lagi Red malah ketemu sama Gus yang juga bergabung di kemiliteran sebagai tentara. Karena gak punya banyak waktu buat sekedar basa-basi sama Gus, Red pun kembali pergi menyelesaikan misinya. Naasnya, Red malah terkena tembakan musuh hingga membuatnya terluka parah. Melihat temannya itu terluka, Gus pun nekat berlari menolong Red dan membawanya ke tempat yang aman. Dan berkat aksi heroiknya itu, akhirnya Gus berhasil menyelamatkan Red yang hampir aja COD-an sama malaikat maut. Singkat cerita, 12 tahun kemudian, Red yang kini udah beranjak dewasa mulai membuka usaha kilang minyak. Meski usahanya ini masih merintis, ia tetap gigih dan terus berusaha mencari sumber minyak bersama timnya. Tapi keberuntungannya belum berpihak padanya. Karena hari itu ia belum juga menemukan sumber minyak satupun. Pada akhirnya Red harus pulang dengan menelan kekecewaan. Sesampainya di rumah, Red disambut sama bininya yang lagi masak semur jengkol buat makan malam. Jadi setelah perang berakhir, Red menepati janjinya untuk menikahi Hana. Dan sekarang mereka tinggal di rumah sederhana bersama keempat anaknya yang masih pada bocil. Selagi punya tempat buat curhat, Red mengeluarkan semua unek-uneknya sama istrinya itu. Ia kesal karena udah bertahun-tahun nyari sumber minyak tapi ia belum juga menemukannya sampai sekarang. Daripada terus mendengar ocehan suaminya, Hana meminta suaminya itu untuk sekali-kali meluangkan waktu sama anak-anaknya. Mendengar omelan dari sang bini, Red pun seperti ditampar kenyataan. Ia menyadari kalau belakangan ini ia terlalu fokus kerja, sampai ia lupa dengan perannya sebagai seorang ayah. Dan untuk menebus dosanya itu, Red pun ngajakin putra sulungnya bermain bersama. Come on, son. Toss it in here. Well, someone's gotta know. March 4th, 1950. Beberapa hari kemudian, Red kembali mencari sumber minyak bersama timnya. Kali ini ia memperkerjakan seorang ahli geologi untuk membantunya mencari titik koordinat keberadaan sumber minyak itu. Dengan kemampuan si ahli geologi ini, akhirnya penantian panjang Red pun berakhir. Karena kini ia sudah berhasil menemukan sumber minyaknya sendiri. Here what? Drill here. Red pun akhirnya pulang dan memberitahu kabar bahagia itu kepada keluarganya. You're gonna be stinking rich! Stinking rich! Dan berkat keberhasilannya menemukan sumber minyak itu, membuat usaha kilang minyak Red pun semakin berkembang. Baginya ini adalah suatu langkah besar yang akan membawanya untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang miliarder.
Meski begitu, yang namanya usaha pasti ada aja hambatannya. Saat ia lagi diskusi sama rekannya soal kerjaan, mendadak seorang bapak datang dan menyebutkan kalau tanah tempatnya Red mengebor minyak itu adalah tanah miliknya. Karena masalah sengketa tanah ini, Red pun dituntut sama si bapak untuk menyelesaikannya di pengadilan. Karena Red belum punya pengacara, ia pun menelpon sebuah biro jasa untuk meminta dicarikan seorang pengacara handal yang bisa membantunya memenangkan persidangan ini. Minggu depannya hari persidangan pun tiba. Ternyata pengacara yang dipilih sama biro jasa itu untuk membantu Red adalah si Hamilton. Saat Hamilton datang, pengacara si penggugat malah menghinanya cuma karena ia orang kulit hitam. Merasa nggak terima dihina begitu, Hamilton pun langsung menantang pengacara itu. Dengan penuh percaya diri, ia menjelaskan jika berdasarkan undang-undang pertambangan yang tercantum di dalam surat sengketa itu bisa dipastikan kalau 100% itu adalah miliknya Red. Mendengar penjelasan Hamilton barusan, si pengacara pun terdiam. Merasa malu karena udah dikalahkan, si pengacara dan penggugat akhirnya pergi dari sana. Saat itu juga Red merasa kagum sama kehebatan Hamilton karena berhasil memenangkan tuntutan secepat itu. Sejak saat itu, Red pun langsung merekrut Hamilton sebagai pengacara pribadinya. Bertahun-tahun berlalu, kini usaha kilang minyak Red semakin sukses. Banyak Pertamini di warung Madura isi ulang bensin di tempatnya. Saking suksesnya, ia pun ingin memperluas wilayah pertambangannya. Makanya ia mengumpulkan semua timnya untuk membahas masalah itu. Namun dengan kesal, Red bertanya kenapa sampai sekarang ia nggak bisa membeli tanah di sebelah wilayah pertambangannya itu. Hamilton pun bilang kalau si pemilik tanah tetap keras kepala menolak menjual tanah itu karena tanah itu adalah warisan keluarganya. Meski begitu, Red tetap gak nyerah dan meminta Hamilton untuk mengatur pertemuan dengan si pemilik tanah secepat mungkin. Saat makan malam, Red pulang dan bertemu dengan keempat anaknya yang udah tumbuh remaja. Tapi baru beberapa detik ia datang, ketiga anaknya malah langsung minta uang jajan sama ayahnya itu. Sedangkan si anak bungsu langsung pergi karena habis berantem sama kakaknya. Hana yang dari tadi cuma nonton mulai merasa kesal sama Red karena sang laki itu selalu memanjakan anak-anaknya dengan uang. Semenjak mereka jadi kaya, Red ini selalu berpikir kalau semua hal di dunia bisa diselesaikan cuma sama uang, termasuk dalam memberikan kasih sayang sama anak-anaknya. Dan rasa kesal Hana itu pun semakin menjadi-jadi saat Red memberitahu kalau ia pulang cuma mau mengemas barangnya aja karena ia akan pergi lagi untuk mengurus pekerjaannya. Melihat kepergian suaminya, Hana hanya bisa terdiam sambil memandangi rumah besarnya yang terasa hampa tersebut. Setelah menempuh perjalanan jauh, Red dan Hamilton bertemu dengan si pemilik tanah. Meski udah dibujuk berkali-kali, tapi si pemilik tanah tetap menolak menjual miliknya. Alasan si pemilik tanah nggak mau menjualnya pada Red itu cukup sederhana, yaitu karena Red belum cukup membuatnya terkesan. Apalagi Red ini dikenal sebagai pribadi yang kasar, sombong, dan juga serakah. Makanya ia nggak mau tanah berharganya itu dikelola sama orang sembarangan. Tapi bukan Red namanya kalau ia menyerah begitu aja. Ia pun membalas dengan berkata kalau ia tahu si pemilik tanah sebenarnya lagi terlilit hutang yang begitu besar. Mendengar itu, si pemilik tanah pun kaget dan bertanya dari mana Red mengetahui soal itu. Tapi Red gak menjawabnya dan cuma bilang kalau ia akan terus menunggu karena yakin kalau si pemilik tanah akan menjual tanah itu padanya suatu hari nanti. Hari demi hari pun terus dilalui mereka sambil menunggu kabar dari si pemilik tanah. Sampai akhirnya malam Natal pun tiba. Saat itu Hamilton bilang kalau sebaiknya mereka pulang aja dulu ke rumah. Tapi Red menyuruh Hamilton aja yang pulang supaya bisa merayakan Natal bersama keluarganya. Sedangkan ia sendiri akan tetap tinggal untuk sementara waktu di sana karena pekerjaannya adalah prioritas utamanya saat ini. Esoknya Red pun didatangi sama si pemilik tanah. Si pemilik tanah akhirnya memutuskan untuk setuju menjual tanahnya itu kepada Red. Sebelum si pemilik tanah pergi, Red bertanya alasannya setuju untuk menjual tanahnya meski sebelumnya ia sempat menolak mentah-mentah. Dengan santai si pemilik tanah berkata kalau ia kagum sama kegigihannya Red dalam berusaha. Karena hal itu mengingatkannya pada dirinya dulu saat masih baru merintis usahanya. Maka ia percaya kalau Red bisa menggunakan tanah berharganya itu dengan sebaik-baiknya. Selagi menunggu di bandara, Red melihat-lihat berita di koran. Di berita itu disebutkan kalau namanya ternyata masuk ke dalam daftar orang terkaya yang memiliki omset bernilai miliaran dolar. Dan betapa bahagianya Red saat tahu kalau perjuangannya selama bertahun-tahun ini akhirnya terbayarkan juga. Dan sekarang mimpinya menjadi seorang miliarder pun sudah menjadi kenyataan. Namun sayang kegembiraan Red gak berlangsung lama karena ia baru aja mendapat kabar buruk kalau Hamilton mengalami kecelakaan dan saat ini sedang dalam kondisi kritis di puskesmas San Francisco. Mendengar kabar itu, Red pun shock dan segera bergegas pulang. Sesampainya di rumah sakit, Hana menjelaskan soal kondisinya Hamilton kepada Red. Hana bilang kalau kedua ginjalnya rusak karena kecelakaan itu dan Hamilton harus segera mendapatkan donor ginjal secepatnya. Di kamar, Red cuma bisa memandangi sahabatnya itu dengan penuh penyesalan. Ia merasa bersalah karena membiarkannya pulang sendirian hingga harus menghadapi hal mengerikan seperti ini. Saking menyesalnya, ia pun meluapkan kesedihannya itu di buku diarinya.
Oh, the miles we've weighed. Saat Red melihat catatan medis Hamilton, ia menemukan kalau golongan darah Hamilton sama dengan golongan darahnya. Mengetahui itu, Red pun langsung memanggil dokter dan memutuskan untuk mendonorkan satu ginjalnya demi menyelamatkan sang sahabat. Selesai menjalani operasi, kondisi Hamilton pun semakin membaik. Mereka juga udah bisa saling ngobrol seperti dulu. Dan di tengah obrolan, Red bilang kalau kejadian ini mengubah cara berpikirnya. Walaupun ia berhasil meraih mimpinya menjadi seorang miliarder, tapi ia nggak terlalu bahagia. Karena saat itu nggak ada seorang pun yang menemaninya dan merasakan kebahagiaan itu bersamanya. Ia juga menyesal karena selama ini dirinya selalu mengutamakan uang dan pekerjaannya daripada keluarganya sendiri. Bahkan ia nggak bisa menjadi figur ayah yang baik untuk anak-anaknya. Mendengar curhatan Red, Hamilton berkata kalau masih belum terlambat bagi Red untuk memperbaiki semuanya. Karena warisan berharga yang dimiliki sama Red bukanlah uang ataupun kilang minyak, melainkan keluarganya sendiri. Saat itu juga hati Red pun langsung tergerak dan Red berjanji pada dirinya kalau ia akan mengubah semuanya mulai dari sekarang. Beberapa hari kemudian di rumah, Red dan Hana pun mengumpulkan keempat anak mereka. Dalam obrolan keluarga itu, Red minta maaf karena udah menelantarkan mereka dan jadi jarang kumpul bareng keluarga gara-gara terlalu mementingkan pekerjaan. Dan untuk menebus kesalahannya, Red ingin mengajarkan keempat anaknya untuk saling berbagi. Ia lalu memberikan uang sebesar $10.000 atau sekitar 160 juta rupiah kepada anak-anaknya dan berharap uang itu bisa digunakan mereka untuk membantu orang lain. Sayangnya ketiga anaknya itu mau menggunakan uangnya untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Tapi berbeda halnya sama si anak bungsu yang malah memberikan lagi uang itu kepada Red dan mau menyumbangkan uangnya ke yayasan aja. Melihat kerendahan hati anak bungsunya, Red merasa bangga sekaligus lega karena masih punya satu anak yang bisa ia percayai untuk mengelola warisannya. All we can do is try and hope that their hearts change. Dad, Yeah. This is your money. you have enough. Thank you, son. Dan ternyata si anak bungsu Red itu adalah ayah dari Jason. Selesai membaca diari kakeknya, akhirnya Jason tahu kalau karena kebaikan hati ayahnya lah yang membuat sang kakek percaya untuk menitipkan hartanya itu kepada dirinya. Saat itu Hamilton datang dan bilang kalau kakeknya menaruh harapan besar kepada Jason supaya ia bisa meneruskan sifat rendah hati ayahnya itu untuk selalu mengutamakan orang-orang tercinta daripada cuma sibuk mengejar harta duniawi. Seusai mendapatkan pelajaran berharga dari kisah hidup sang kakek, Jason memutuskan untuk menyusul Lex ke Haiti. Di Haiti, saat bertemu dengan Lex, Jason pun langsung minta maaf karena ia sudah mengabaikan Lex selama ini. Ia juga bilang kalau ia ingin membuka lembaran baru lagi bersama dengan Lex, karena baginya Lex adalah keberuntungannya. Dan kalau gak ada Lex di hidupnya, ia hanyalah orang paling miskin di dunia. Dan untuk membuktikan rasa cintanya itu, Jason pun saat itu juga langsung melamar Lex. It's my promise that I'll never stop trying to be the man that you... Beberapa minggu kemudian, Lex dan Jason pun akhirnya menikah. Di momen bahagia mereka, Jason bilang kalau ia memiliki golden list-nya sendiri yang berisi hal-hal yang disyukurinya dalam hidup. Dan salah satu hal yang paling ia syukuri adalah karena ia masih mendapat kesempatan kedua untuk bisa menjalani hidup bahagia bersama orang yang dicintainya.